Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Santri-santriku Santren An-Najiyah kelas 7 yang saya cintai, rahimani wa rahimakumullah, azani wa asakumullah. Kita lanjutkan pembelajaran kita dalam masalah akidah. Dan sekarang pembahasan kita adalah anwa'ut tauhidi wa fawaituhu, macam-macam tauhid dan faedah-faedahnya. Jadi tauhid itu ada beberapa macam, ya. Dan nanti kita akan lihat macamnya itu dalam buku Khut Aqidataka ini. Kita lanjutkan. Yang pertama ada soal sadis, soal yang keenam. Limadza arsalallahu rusula? Mengapa Allah mengutus rasul? Al-jawab, arsalahum lidda'wati ila ibadatihi wa nafi syirki anhu. Allah mengutus para rasul untuk berdakwah, menyeru agar beribadah kepadanya dan meninggalkan kesyirikan dari Allah. Qala ta'ala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dalilnya firman Allah Ta'ala, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. At-taghutu asyaitanu da'iyu ila ibadati ghairillah. Sedangkan taghut itu adalah setan yang mengajak untuk beribadah kepada selain Allah. Jadi ini Allah mengutus setiap umat ini dengan seorang rasul. Jadi setiap umat pasti ada rasul yang diutus oleh Allah. Dan setiap rasul yang diutus itu mengajak atau menyeru untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Semua rasul. Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam sampai rasul yang terakhir yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mengajak agar umat manusia itu beribadah hanya kepada Allah saja. Kemudian dalilnya dari hadis Rasulullah SAW ini, waqala sallallahu alaihi wasallam, wal anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahid. Rasulullah SAW bersabda, para nabi itu bersaudara dan agama mereka satu. Ini para nabi itu semua bersaudara, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah ini, dan agama yang mereka bawa adalah satu, yaitu agama tauhid atau agama Islam. Semua rasul mengajarkan Islam. Loh, kalau nanti ada nama Yahudi, Kristen dan sebagainya, itu sudah nama yang menyimpang. Nama yang hak adalah nama Islam. Dan semua rasul itu mengajak kepada satu agama, yaitu menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Kemudian yang berikutnya, ma huwa tauhidur rabb? Apa yang dimaksud dengan tauhid ar-rabb atau tauhid rububiyah? Tauhiduhu bi af'ali ka khalqi wa tadbiri wa ghairihima. Qala ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Tauhid rububiyah ialah mentauhidkan Allah dalam masalah perbuatannya, seperti masalah penciptaan, pengaturan alam dan selainnya, sebagaimana yang Allah firmankan, alhamdulillahi rabbil
alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Jadi ini macam tauhid yang pertama adalah tauhid rububiyah, yaitu meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta dan pengatur di alam semesta ini. Pemberi rizki satu-satunya adalah Allah saja. Ini namanya tauhid rububiyah, yaitu mengakui Allah sebagai satu-satunya pencipta alam semesta ini, pengatur dan pemberi rizki. Qala sallallahu alaihi wasallam, anta rabbus samawat. Demikian pula sabda Rasulullah SAW, engkau adalah Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Jadi ini Rasulullah SAW beliau disuruh oleh Allah untuk mengatakan bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi dan yang mengatur dan yang memberi rizki semuanya. Itu bagian tauhid yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ma huwa tauhidul ilah. Apa yang dimaksud dengan tauhid sesembahan atau tauhid uluhiyah? Al-jawab huwa ifraduhu bil ibadati kaddu'ai wa dzabhi wa nadhri. Tauhid uluhiyah ialah memurnikan Allah dalam masalah ibadah, seperti doa hanya kepada Allah, menyembelih hewan hanya kepada Allah, nazar hanya kepada Allah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, tidak ada sembahan kecuali Dia yang Maha Rahman, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ini tauhid uluhiyah adalah tauhid yang diserukan oleh semua para nabi dan para rasul. Dan tauhid uluhiyah inilah yang menentukan orang dari menjadi orang mukmin. Itu kalau dia sudah meyakini, mengakui Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi. Karena ada orang yang mengakui Allah sebagai pencipta tapi dia tidak beribadah pada Allah, maka orang seperti itu belum dikatakan mukmin yang bertauhid. Ya, seperti orang-orang kafir Quraisy itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti menjawab Allah. Tapi orang-orang Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu, mereka walaupun mengakui Allah sebagai penciptanya, tapi berdoanya kepada selain Allah seperti Lata, Mana, Uzza, berhala-berhala itu. Jadi tauhid uluhiyah inilah yang menentukan orang menjadi mukmin yang benar, yang tauhidnya lurus. Kemudian ini tadi pembagian tauhid yang kedua. Pembagian tauhid yang ketiga, dalil yang berikutnya dari tauhid yang uluhiyah, dalil yang berikutnya, qala sallallahu alaihi wasallam, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah awal yang kamu serukan kepada mereka supaya menyaksikan bahwa tidak ada sembahan kecuali Allah. Wa fi riwayatil Bukhari ila ayyuhadullah. Dalam riwayat Bukhari supaya mereka mentauhidkan Allah. Ini hadis tentang kisahnya Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah ke Yaman. Maka Rasulullah memerintahkan kepada Mu'adz kalau berdakwah itu hendaknya yang pertama diajak supaya orang-orang hanya menyembah kepada Allah saja, meninggalkan bentuk sembahan kepada selain Allah, karena itu adalah perbuatan syirik dan membahayakan. Ini dakwah yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat, dan juga para sahabat mengajarkan seperti itu kepada kita. Itu tauhid uluhiyah inilah tauhid yang paling menentukan seseorang menjadi mukmin yang benar imannya. Kemudian pembagian tauhid yang ketiga, ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi. Apa yang dimaksud dengan tauhid sifat Allah dan nama-namanya?
huwa isbatu ma wasafa Allah bihi nafsahu fi kitabihi wa awsafahu rasuluhu fi ahadithi sahihah al-haqiqah bila ta'wilin wala tafwidin wala tamtsilin wala ta'tilin. Tauhid asma wa sifat ialah menetapkan semua yang Allah sifatkan pada dirinya sendiri dalam Al-Quran ataupun yang disifatkan oleh Rasulnya dalam hadis yang sahih dengan sebenar-benarnya, tanpa ditakwil, direkayasa, tanpa ditafwid, ini ditolak maknanya, tidak diserupakan dan juga tidak ditolak hakikatnya. Kal istiwa'i wan nuzuli wal yadi wa ghairiha mimma yaliku bikamalihi. Seperti sifat tentang Allah berada di atas arsy, ini di atas langit. Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam. Allah punya tangan dan yang lainnya. Ini semua adalah sifat-sifat yang pantas bagi Allah semuanya. Jadi ini harus kita yakini. Kita harus meyakini dalam masalah asma wa sifat, hendaknya meyakini seperti apa yang disampaikan oleh Allah dan juga yang diberitakan oleh Rasulullah, tanpa ditolak atau tanpa ditakwil, direkayasa maknanya. Harus menerima apa adanya. Seperti Allah berada di atas langit ketujuh, ya kita imani. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, kita imani, sehingga keimanan kita semakin baik. Kita yakin Allah turun sehingga kita semakin dekat dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Dalilnya kalau Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah berfirman, Allah tidak menyerupai sesuatu apapun dan Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini Allah punya sifat mendengar, Allah punya sifat melihat. Tapi sifat mendengar dan melihatnya Allah tidak sama dengan mendengar dan melihatnya makhluknya. Ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam yanzilu Allahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit, Allah turun pada setiap malam ke langit dunia. Dalam hadis yang lain disebutkan ketika sudah tersisa sepertiga malam yang akhir. Yani yanzilu nuzulan yaliku bijalalihi la yusbihu ahadan min makhluqati. Allah betul-betul turun sesuai dengan kesempurnaan Allah. Jangan tanya, bagaimana Allah kok turun nanti kepleset. Itu pertanyaan yang bahaya, karena Allah tidak sama seperti kita. Kalau kita turun bisa kepleset, kalau Allah tidak sama dengan kita, ya. Kita ini tidak mampu menciptakan seperti apa yang dilakukan oleh Allah. Allah mampu menciptakan semua alam semesta ini. Kita jangankan alam semesta, kita menciptakan seekor nyamuk saja nggak bisa. Bagaimana kita akan disamakan? Kita samakan diri kita dengan Allah. Dan tidak ada yang menyerupai siapapun kepada Allah di antara makhluknya ini. Jadi ini pembagian tauhid yang ketiga, yaitu tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat yaitu meyakini bahwa Allah punya nama dan sifat yang sesuai, yang pantas untuknya. Dan nama dan sifat Allah menurut Ahlus Sunnah hanya Allah yang mengetahui jumlahnya. Tidak terbatas hanya 20 atau 7, tapi hanya Allah yang mengetahui. Kita beriman dan semua yang Allah beritahukan kita imani, tanpa kita takwil, kita rekayasa, kita menolak artinya, kita meniadakan hakikatnya. Tidak, kita yakini, ya, ketika Allah di atas langit bersemayam di atas arsy itu di atas langit, maka kita beriman, kita yakin. Ketika Allah turun ke langit dunia, maka kita beriman, kita yakin, ya. Itu semua menunjukkan bahwa Allah punya nama dan sifat yang pantas sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan dalam pelajaran ringkas ini. Kita akhiri wa alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.